Kita siapkan hati untuk membaca firman dan merenungkannya. Kitab Amos pasal 5. Malam hari ini dibaca ayat 7 sampai ayat 13. Amos pasal 5 dibaca ayat 7 sampai ayat 13. Kalau korang saudara, korang biarkan bagian firman Tuhan ini tetap terbuka. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kenyangkanlah kami dengan roti sorga, dan puaskanlah dahaga kami dengan air hidup, yaitu kebenaran firman-Mu yang penuh dengan kuasa dan mujizat itu. Berilah kami urapan yang baru, yaitu Roh Kudus Tuhan, yang akan memampukan kami untuk melihat dan memahami isi hati Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus. Amin. Amos pasal 5 ayat 7 hingga ayat ke-13 dengan perikop melawan perkosaan keadilan. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ibu dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Dia yang telah membuat bintang kartika dan bintang melati, yang mengubah kegelapan menjadi pagi dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan, itulah namanya. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadi orang benar terjepit, yang menerima uang suap dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Bolehkah orang beri kemuliaan bagi Tuhan kita? Tuhan baik, lewat jemaat Kolom 6 telah meneguhkan kita dengan pujian tadi. Diberkati pelayan khusus dan jemaat Kolom 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, dan berserulah kepadanya selama ia dekat. Karena akan tiba waktunya, ia tidak lagi berkenan ditemui, dan ia jauh dari kita. Jemaat kekasih Tuhan, marilah seperti malam hari ini, minggu depan, kalau ada 5 orang di dalam rumah, masuk ibadah minggu 5 orang. Jangan cuma 1, apalagi ada yang masuk. Sebab akan tiba waktunya kursi-kursi ini akan diduduki oleh batu-batu yang
persembahan terbatas, orang bagi, nyanda apa-apa, Tuhan tahu orang nyanda ada. Tapi kalau orang ada, kalau orang baku hitung dengan Tuhan, Tuhan juga pasti tahu. Diberkati jemaat, dan mari kita datang dalam perenungan firman dengan tema bersama Tuhan melawan ketidakadilan. Jemaat Tuhan, pernah orang lihat gedung yang tinggi besar, dia pecet gagah sekali, tetapi di dalamnya rapuh. Tanah goyang gempa bumi, gedung itu akan roboh rata di tanah. Pernahkah kita lihat pohon yang besar, yang sangat rimbun, tetapi di dalamnya lapuk dan busuk, dan akan tiba juga saatnya pohon itu akan tumbang. Demikianlah kehidupan orang Israel Utara, saudara. Setelah masa Raja Salomo, Israel terbagi menjadi dua. Israel Utara dengan 10 suku ibu kotanya Samaria, dan Israel Selatan dengan 2 suku ibu kotanya Yerusalem, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Di Israel Utara, ibu kota Samaria pada waktu masa Nabi Amos, ada kekuatan ekonomi, banyak sekali orang kaya. Itu dicatat di dalam Amos pasal 3 ayat 15. Mereka membangun rumah-rumah yang megah. Lalu dalam Amos pasal 4 ayat 1 mereka berpesta pora oleh karena banyak don. Kekuatan ekonomi dan kekuatan militer. Tetapi mereka tidak punya moral dan etika. Mereka memiliki moral dan etika yang bobrok, baik pemimpin tetapi juga umat. Dan karena itu Israel Utara sama dengan gedung tadi, di luar namanya gagal, tetapi sesungguhnya mereka sedang menantikan penghukuman dan kebinasaan, juga kehancuran dari Tuhan Allah. Di dalam hidup orang Israel Utara, saudara, terjadi ketidakadilan. Ketika dicatat dalam Amos pasalnya yang ke-2 ayat 6 dan ayat 8, bahwa ada 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4. Yang pertama, mereka menjual orang benar karena uang. Jadi kalau orang papinjam doi, kok dorangnya bisa bayar, maka dorang beli menjadi budak, bahkan dorang jual ulang kepada orang kaya yang lain. Lalu di ayat 6 pasal 2 dicatat bahwa mereka menjual orang miskin karena sepasang kasut dan menginjak kepala orang lemah ke dalam debu. Saudaraku, orang miskin itu mesti babli solok pada orang, karena orang nyanda punya apa-apa. Lalu yang ketiga, anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Papa dan anak pergi di rumah bordil, mengkhianati kesetiaan pernikahan kepada istri tetapi juga kepada anak-anaknya. Lalu ayat 8 di Amos pasal 2, mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah, di atas pakaian gadaian orang dan minum anggur orang yang kena denda. Jadi orang bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Orang pergi bagadai sampai dia pergi jubah, sampai dia pergi baju, orang pergi gadai supaya pada pasal pinjam doi. Dan orang bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Sungguh saudara, etika dan moral dari orang-orang Israel Utara sangat bobrok. Mereka menindas orang lemah.
dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gereja. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, mari kita lihat kehidupan kita setiap hari. Ketika ketidakadilan terjadi dalam hidup orang-orang Israel Utara, mari kita memahami arti dari keadilan yang sebenarnya. Orang Romawi kuno itu memahami kata adil dengan kalimat tribuere sum cuique, yang artinya memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya. Jadi seorang istri punya hak dalam hidup keluarga, seorang suami punya hak dalam hidup keluarga, anak-anak punya hak dalam hidup keluarga, jemaat punya hak dalam hidup berjemaat, hamba khusus pelayan punya hak dalam hidup pelayanan. Semua punya hak. Dan keadilan artinya kita memberikan kepada mereka apa yang menjadi haknya. Saudara, menjadi sebuah realitas bahwa ketika sebagai jemaat Tuhan, orang yang tidak pernah jadi ibadah minggu mungkin, tapi ibadah di kolom, ibadah pria kaum bapa, ibadah wanita kaum ibu, ibadah pemuda remaja atau anak sekolah minggu, orang tidak masuk. Di ibadah-ibadah itu kita memberi persembahan dan ada undi khusus diakonia. Lalu kita mengalami peristiwa sakit atau duka cita. Yang duluan orang ingat, oh di jemaat ada dana sakit, oh di jemaat ada dana duka. Kita pun menuntut hak, orang lupa orang berkewajiban bahwa sesungguhnya diakonia sakit dan diakonia duka itu adalah dari jemaat untuk jemaat. Kalau orang yang tidak pernah hadir dalam ibadah, yang tidak pernah memberikan persembahan diakonia, lalu kita menuntut hak kita, itukah namanya adil? Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, ketika orang Yunani Romawi kuno memahami keadilan dengan memberikan kepada seseorang yang menjadi haknya, Martin Luther King, ia mengajarkan bahwa keadilan dari bahasa Ibrani mispat sesungguhnya bukan hanya sekedar hak dan kewajiban, tetapi relasi dengan sesama manusia. Kalau orang yang tidak jabat ibadah, bagaimana orang mau kenal, bagaimana orang mau baku sayang dengan orang teman-teman keluarga satu kolom. Keadilan adalah sebuah relasi dan kebenaran, atau bahasa Ibrani yang sedekah, dari kata bahasa Indonesia sedekah, itu kebenaran, yaitu relasi dengan Tuhan. Kita berbuat adil ketika kita memiliki relasi yang baik dengan sesama manusia dan memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, seperti yang dialami oleh Nabi Amos. Saudara, Nabi Amos, dia bukan seorang nabi yang profesional yang fasih bicara, melakukan banyak mukjizat, tapi Amos dicatat oleh Alkitab pasal 1 ayat 1 hanyalah seorang peternak domba. Lalu di pasal 7 ayat 14 dia hanya memungut buah ara. Jadi dia peternak tapi juga petani, pemungut, bukan yang punya tanah. Dia berasal dari sebuah kota kecil Tekoa di selatan Yerusalem, ibu kota Yerusalem, kerajaan Israel Selatan atau Yehuda. Saudara, dua kerajaan ini sangat berbeda. Ketika Israel Utara, mereka hidup bobrok, tidak punya etika, tidak punya moral, yang kuat menindas yang lemah. Di Israel Selatan ini aman-aman. Sama dengan sekarang di Palestina, dorang kalau mau mengungsi, dorang pergi di selatan, karena utara itu terancam. Tetapi saudara,
untuk dia pergi ke kerajaan Israel Utara menyampaikan tentang penghukuman Tuhan oleh karena mereka telah melakukan perkosaan keadilan. Saudara kekasih Tuhan, Tuhan Yedalia sahabat orang. Dia tidak memilih kita dengan latar belakang pendidikan, latar belakang kehidupan. Tuhan lihat orang, kalau orang ini punya hubungan yang baik di dalam rumah, suami istri, orang tua dan anak, tetangga bertetangga, saudara bersaudara. Lalu kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dari semua kesibukan usaha dan pekerjaan, orang tetap ingat waktu-waktu untuk beribadah, menyembah Tuhan. Saudara ingat, kalau Tuhan minta bayar sekarang 1 kali tarik nafas 5.000 rupiah, maka berapa kali orang tarik nafas untuk membayar ke Tuhan? Banyak sekali dia kasih pada orang. Lalu mengapa kita tidak membangun relasi yang baik dengan sesama, membangun relasi yang baik dengan Tuhan? Itu bisa jadi kalau orang jawab berapa. Relasi atau hubungan tidak akan jadi kalau orang baku jauh. Maka hari ini, kalau Amos Tuhan pilih menjadi pelaku keadilan, kemudian memberitakan untuk melakukan keadilan, melawan ketidakadilan kepada orang-orang di Israel Utara, maka kita pun demikian. Saudara jemaat yang Tuhan Yesus dekat, kehidupannya orang penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan. Ada saat orang sehat, ada saat orang sakit. Ada saat orang tertawa, ada saat orang menangis. Ada saat orang berkelimpahan, ada saat orang berkekurangan. Ada saat orang sukses, ada saat kita orang gagal. Tetapi satu hal hari ini pesan firman Tuhan. Mari kita menjadi pelaku-pelaku keadilan. Mari kita memberikan yang menjadi hak orang lain. Rasa aman, rasa nyaman, tetapi juga rasa damai kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada jemaat, kepada hamba Tuhan, kepada masyarakat sebagai pemimpin, kepada pemerintah, sebaliknya juga pemerintah kepada kita. Mengapa saudara? Karena firman Tuhan mau kasih ingat, yang pertama, Allah membenci ketidakadilan. Tuhan membenci ketidakadilan, dan karena itu di ayat 8 dari Amos pasal 5 dikatakan, Dia yang telah membuat bintang kartika dan bintang berlantik, mengubah kegelapan menjadi pagi dan membuat siang gelap menjadi malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Torang pemata dan torang petalinga pernah dengar dan pernah lihat peristiwa bencana alam, tsunami, likuifaksi, gempa bumi yang usai jauh-jauh di Aceh atau di Jawa, di Palu beberapa tahun yang lalu. Saudara, satu keluarga ada baju 2 unit, tanah tabla, termasuk semua di dalam tanah, terkubur hidup-hidup. Tuhan membenci ketidakadilan, dan kalau itu berlaku, maka kita menjadi pelaku ketidakadilan di tengah hidup keluarga, di tengah pelayanan, di tengah pekerjaan dan usaha. Mari kita bertobat. Bertobat, karena perbuatan tidak adil itu mendatangkan penghukuman. Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasih, dengarlah kalimat bijak ini. Gelap tak akan bisa mengusir gelap. Hanya cahaya yang bisa melakukannya. Kebencian tak akan bisa mengusir kebencian. Hanya kasih yang bisa melakukannya. Dan dengan mewujudkan kasih seperti yang dilakukan oleh Nabi Amos kepada orang-orang yang ada di Israel Utara, maka kita pun mewujudkan keadilan. Jangan membawa kegelapan, jadilah cahaya. Jangan menyebar kebencian, jadilah orang yang mengasihi, sehingga dengan demikian kita pun mewujudkan
keadilan itu.